Thank you teman-teman udah datang ke Practical Talks episode zero ya. Jadi meskipun kita ada kendala teknis yang nggak tahu kenapa penyebabnya, tapi kita lanjut aja ya. Untungnya masih kita berdua masih bisa Ya, nih kita live. Jadi nanti format gantian gua sama Fajar. ya boleh kalau gantian. Nah jadi format kita sekarang hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu mengenai partikel dan mengenai industri kita lah itu istilahnya gitu. Jadi pertama kita kenalan dulu ya bagi yang belum kenal. Jadi di samping saya, di samping ada Lius Samping sebelah Lasa, mana? ya sebelah kiri atau kanan, nanti tunggu monitornya ya. Iya. Ada Lius Lasahido, eh mau perkenalkan diri kok. Oh iya, halo teman-teman. Saya Lius Lasaido. Saya ilustrator, jadi ilustrator dari tahun 2008 2009 sampai sekarang. Pengalaman dulu kerja pernah di Caravan Studio, terus freelance, terus sekarang di Polar Engine sama teman-teman. Nah, udah itu aja. Kalau Keren, Billy, Billy. keren. Kalau gua eh jadi ilustrator mulai tahun 2015 atau 2014 lupa. Terus yaitu join ini studio, yaitu sekarang juga masih jadi cabang studio di Serpong tuh ya. Eh, Sama dengan Ya, istri Livia Prima, manage bareng gitu lah. Dan satu lagi yang ini yang tidak bisa hadir malah bisa nama salah teknis yaitu Fajar Eka Setiawan. Beliau beliau ada sekarang di Jogja cabang studio juga gitu ya. Terus kami bersama beberapa orang lainnya bergabung dan bikin grup partikel ini. Jadi Polis mau jelasin dulu nggak? Jadi partikel ini apa sih? Terus buat apa kita bikin partikel ini? Tujuannya apa gitu? ah, jadi dulu sebelum ini terjadi, gue punya obrol-obrolan sama Sanigo gitu. Nigo ya? Kayak, dulu asik banget, ya dulu asik banget ya ada Indocg gitu. Kayak ilustrator-ilustrator Indonesia tuh ngumpul semua di situ. Terus ada kerjaan-kerjaan apa, terus ada sharing-sharing ilmu lah. Itu dulu gue bertumbuh lewat Indocg sih gitu. Kayak komunitasnya menurut gue cukup solid ya dulu ya. Terus kan ada kayak panutan-panutan gue nih dulu tuh Admira Wijaya lah, Oh terus ya ya. ya Sanigo dan timnya, ya itu gue belajar banyak banget dari mereka. Terus kita tuh kayak gue kangen banget sih secara pribadi dulu kalau ada acara-acara yang ngumpul-ngumpul kayak Oh gitu, seru ya berarti gitu. dulu Indosiጂ itu pada Seru saat gitu. ya pada masa kemasannya itu seru gitu. Iya, tapi itu salah satu yang bikin gua semangat loh. Jujur banget, gua dulu tuh pas kalau waktu belajar gitu, terus gua buka-buka di Indosiar, ih ada orang posting-posting apa gitu orang Indo, terus gue liat ih keren banget bisa kayak gitu gitu. Nah gua suka banget. Terus keep kontaknya kayak kerasa lebih deket gitu ya. Kalau gua dibanding sama misalkan siapa lah, Craig Mullin gitu, jauh banget kan. Ya Gua komen belum tentu dibales gitu. ya ya ya. Kayak Ya. gitu-gitu. Kalau sama orang Indonesia kesannya kayak lebih dekat Makan gitu ya, kayak lebih terjangkau gitu ya. iya, iya terjangkau ya. Soalnya plus 62 men. Oke 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 gitu ya. Gitu. Jadi berarti partikel ini menurut Kolis tuh pengen jadi kayak Indosiጂ yang baru gitu maksudnya, kayak komunitas kayak menyatukan CG artis Indonesia gitu maksudnya. Iya. Jadi gue dulu pengennya gitu. Terus juga kan kita bisa bagi sharing-sharing ilmu gitu. Ya Terus ya. purpose-nya dari partikel sendiri tuh sebenarnya kan kayak banyak banget talent-talent di Indo tuh yang jago. Terus kadang apa ya, wadahnya juga sulit untuk sharing ilmu ya gitu ya. Nah,
walaupun sekarang ada YouTube dan ada ArtStation atau sebagainya, tapi ada beberapa part di mana misalkan orang yang keterbatasan dengan bahasa Inggrisnya kah atau nanya langsung ke artisnya itu juga agak terbatas gitu ya. Nah, Ya, ya. mungkin di sini kita bisa bisa saling sharing ilmu, terus saling apa namanya kritik, kasih saran dan Oh, tips and trick gitu. jadi kita lebih Ya, menjangkau orang kayak itu Indo sih. ya. Iya. Ya, Kok ya. jadi kesannya lu tanyain gua terus gitu, Bil? Gimana kalau gue balik? Ya kan, karena lu salah satu yang ini kamu saya gitu kayak ini partikel itu. Jadi kayak gue pengen tahu gitu kayak alasan dibaliknya apa gitu. Ya, ya. Kalau menurut lu secara pribadi, partikel nih ada potensi untuk apa namanya? Untuk bisa apa ya? Bisa bikin Apa apa itu? tuh namanya? Tempat pelatihan. Kalau pelatihan, ya kalau Maksudnya basic kan orang-orang bisa bisa ya ya. Gimana gimana? ya pada dasarnya sih ya latihan kan nama berkembang ya. Kayak seorang artis tuh kayak nggak bisa gitu berkembang sendiri ya. Kalau menurut pengalaman gua gitu kayak dulu di studio kan ada teman-teman bareng gitu ya. Terus meskipun sekarang kayak di rumah gitu gua ada Livia gitu kan kayak kita bisa saling konsultasi istilahnya ya kayak terus kayak eh, lihat kesalahan masing-masing terus kayak kita saling improve gitu kan jadi selama perjalanan gua jadi artis itu kayak nggak pernah sendiri gitu jadi harus rame-rame lah atau seenggaknya ada partnernya gitu jadi menurut gua partikel ini kalau misalkan sukses bisa jadi wadah kayak kita bisa tumbuh bareng gitu istilahnya gitu jadi kayak kita Betul. kita berlatih bareng kita kayak kita make mistakes bareng gitu kalau lebih begitulah ya. Gue juga sering yang gue sering denger tuh kayak misalkan lu kan pernah cerita gitu beberapa ada klien nih tapi gue lagi full banget akhirnya gue tolak Ya, ya ya, ya. kan lu sering kayak gitu kan. Nah, sebenarnya amat sangat disayangkan gitu ya di Indo ini. Kalau gue lihat yang online di sini aja ini 150, terus tadi membernya dalam 2 hari ya, baru semalam ya kita Ya, open aja itu membernya udah 500 lebih gitu. wah itu Menurut dahsyat gue berarti sekali. itu ilustrator banyak banget sih, menurut gue banyak banget. Jadi gue pikir kalau daripada kita kita tolakin gitu, gimana kalau kita rekomenin ke teman-teman. Nah, tapi karena kita nggak kenal, makanya kita nggak tahu gitu. Ya, Mungkin di ya. sinilah di partikel siapa tahu kita kenal, jadi kita bisa share, bagi-bagi kerjaan gitu. Berarti istilahnya kayak kita bisa scouting juga gitu ya. Kayak Betul. talent-talent yang Loh, possible gitu. mm-mm. Bukan bukan cuma dari studio kita doang, studio-studio yang lain juga itu bisa gitu. Karena kalau misalkan kita anggapnya cuma ngomong studio kita mungkin terlalu kecil ya untuk menampung. Anggapnya misalkan 500 orang ini jago semua gitu. Kayak nggak mungkin Polanco Iya. sendiri nampung. Ya mana mana sanggup gitu, Iya, gitu. iya. Ya kan kita, heeh. Siapa tahu kayak di China gitu kan, talentnya banyak banget kan. Iya, Alhasil industri besarnya masuk ke China gitu. Game-game, terus mereka jadi bikin bisa bikin game sendiri, movie sendiri gitu. Nah itu kan memang visi kedepannya kalau bagus jadinya kayak gitu ya. betul, betul, betul. Jadi siapa tahu ada investor mau invest di sini karena saking banyaknya talent di Indonesia gitu. Oke, oke, oke. Nah, sebelum kita Oke, oh ya, gua gantian sama Fajar ya. boleh, boleh. Gantian sama Fajar. Jadi kita jadi main tag team gitu ya. Iya. Kontak dulu Fajar Jar, guys. silakan Siap, masuk siap. dulu Jar. Oke dah, kalau gitu kita lanjut aja. Tadi kita udah ngobrol ini Jar soal partikel ini. Wow, Fajar juga udah nyimak tuh ya. enggak denger. Nggak denger? Enggak denger kan Oke, tadi enggak ada suara sama sekali. oh Tadi gitu. kan tadi udah. Nah, lanjut ada aja dah, lanjut ada aja. syarat ulangnya. Kan udah ada OBS-nya, ya. Oke, oke, oke.
Kalau gitu Selain ya lu videonya mana? ada gua Ada cuman kok di YouTube ini kok. di YouTube. Oh, Disendiriin tuh. videonya Billy. Lu kan udah sering Oke. lihat muka gua, udah nggak usah. Ya udah. Oke, oke. Udah kok gitu ya. Oke, kita lanjut ngobrolnya aja. Ya udah, Oke, boleh, boleh. ya. Ya udah, kita lanjut Jadi yuk. jadi Tadi kan udah ya, mm-mm. kayak tujuannya bikin partikel. Udah belum sih? Udah dong. Purpose partikel tadi kan dikasih tahu Oh, yang belum kalau ini. kita Kenapa namanya partikel kok? jadi gue tanya Sani, Sani juga tanya gue. Gue bingung ya. Loh. Sebenarnya kita kan kayak apa? Gue sih melihat kan kita ada di bagian art itu kan kita kecil-kecil tuh, banyak terus terpisah-terpisah gitu. Oh, Terus apanya? Oh, berarti maksudnya emang partikel benar. tuh literally apa partikel terus gabung-gabung jadi apa gitu? Jadi oksigen maksudnya. Iya, iya kita bisa jadi sesuatu yang besar kalau kita bergabung gitu loh. Oh, gitu gitu gitu. Jadi Kalau kayak kita solid gitu. jadi Tapi ceritanya kalau dari kitanya aja sendiri, misalnya dari komunitasnya aja saling nggak solid gitu, saling mau ngancurin, ya itu pasti bakal ngancurin semuanya, biasanya gitu. oh, gitu gitu gitu. Berarti kayak pengennya kayak kita bersama-sama kuat gitu ya maksudnya ya. Jadi Membangun partikel ini ekosistem Iyalah, yang baik. iya. seberapa banyak sih ilustrator di Indonesia? Banyakan mana coba sama marketing misalkan? Marketing tuh banyak banget gitu. Coba Banyak kalau loh. kalau Yang join kayak partikel udah banyak tuh. Ada 500 orang. Ada 500 iya, orang loh dalam sehari. ya bagus. Saya berharap dari 200 juta jiwa yang ada di Oh, Indonesia, seenggaknya ilustrator nyampe lah 1 juta gitu, satu wow. juta Oh, orang. 1 juta. Nggak. Ya kan dulu kan kesannya kalau jadi kayak ilustrator dulu ya di zaman gua gitu ya kecil, kayak kesannya dari ilustrator tuh susah gitu. Terus jadi ilustrator tuh ya apa namanya eh, egois gitu. Oh, Karirnya juga nggak jelas gitu. kayak sendiri-sendiri gitu ya. Terus kayak menyendiri itu kayak partikel-partikel kecil itu Oh, menyendiri. Ya, jadi gua harap nanti apa siapa tahu kita bisa bergabung terus kerjasama terus atau kita bikin sesuatu lah gitu. Gue dulu pernah mikir kayak gini loh. Gimana kalau kita bikin acara kayak plein air gitu loh, Bill. oh, plein air. Menarik Misalkan sekali itu. kita ya ke Bandung ke Cikole gitu. Yang ada apa sih namanya tuh apa camping-campingan gitu loh. Oh, ya ya. Yang adem-adem itu ya, Ah, Cikole. iya, terus ada orang misalkan teman-teman ada yang bawa sketchbook, ada yang bawa iPad atau terserah gitu. Oh, Mereka bisa plein air di situ bareng-bareng, kita bisa bareng-bareng. Nah itu gue sih ngerasa pasti seru banget gitu. paling kalau 500 orang Nah tuh. cum, Kayak mau demo tuh. beuh, beuh, Penting. Atau itu gunung gue penuh rasa, itu. iya, mobilnya aja nggak cukup buat parkir tuh. Ini sebenarnya agak aneh kita ngobrol begini terus gua nggak tahu ada apa reaksi orang gitu. Orang mau nanya apa. Aneh sebenarnya. Oh, lu bisa Sambil lihat buka YouTube aja ini, kok. lihat YouTube-nya bisa sih nih. Di Coba gue lihat YouTube ya. ya di ini aja. Ada linknya Suaranya kan di tadi. off tapi suara ada delay. Oh ada iya. Suaranya gue udah off kok. Ada muka Delay gua kan berapa situ. gitu ya. Ada Ada muka lu. Ah, keren. Ada tempelan. tapi nggak ada. Mana caranya? Udah kita lanjut deh. Ya tuh bener tuh ada orang yang ngomong outing. Iya bener. Outing. Cuma kita kalau mau bikin outing gitu kan nggak segampang itu ya.
ya nggak sih? Iya, Kayak apalagi jumlahnya banyak. apalagi orangnya banyak kayak gitu kan mesti ada tour guide-nya. Maksudnya tour guide tuh pasti ada yang dalam grup-grup kecil itu harus dipimpin sama beberapa orang supaya nggak nyasar. Oh iya ya. Ini tanggung jawab kita ya Kayak kalau nyasar gitu. iya, kayak tour leader gitu. Tuh. Ya, heeh. Udah Nantilah kita bakal pikirin ya. itu ke depan itu ya, masih jauh ya Depan. intinya. Betul, ke Kita fokus depannya. yang ada di Discord ini dulu aja. Planning-planning yang udah kita siapkan ini. Ya, sementara kita hangoutnya di sini yang gratisan dan murah ya. Udah bayar kan Discord ini bus. Udah Nggak nggak murah gratis ya? lagi. Kita yang bayar. Ya betul. Ya, betul. Melas banget sih. Kita lanjut. Terus kan tadi kita ada ini ya, kayak bahas kenapa kita buat praktikal ya. Terus kita juga mau jelasin nih event-event apa aja yang ntar akan ada di praktikal ya. Iya. Yang pertama itu kita bakal ada live painting. Live yang- painting ada. Ada. Bisa sekali. Ini ya, kurang yakin ya rasanya ya. Loh, Keroyokan ada. aja, Bil. Keroyokan, Bil. Maksudnya gue tadi mikir nih, live painting apa nih maksudnya? Live painting tiba-tiba nggak ada juntrungannya tiba-tiba langsung live painting atau memang dijadwalkan gitu? Oh, saya dijadwalkan ya. Iya. Nah, Minggu kalau depan terjadwal kok, mah Lis. pasti iya, masih banyak. Tenang, banyak waktunya. Gue kalau ilmu gue udah usang dibanding yang lain gitu, makanya gue perlu Waduh. ngejar. Apalagi yang Waduh. muda-muda nih. Ya benar. Waduh, Bener, mana ada. ilmu gue udah usang, udah Coba kita tanya ketinggalan. teman-teman praktikal apakah Polis sudah usang skillnya. Aduh, nggak, Mana ada. Tuh, bayar aja mau kok katanya tuh. udah ketinggalan zaman. Orang-orang tuh udah polis-polis banget tuh, mulus-mulus banget, udah LOL semua, itu bagus-bagus gitu. Kalau gue masih belepetan-belepetan, susah suruh bikin mulus gitu. Wah, dibedakin dulu kok mukanya biar mulus. Makanya gue juga pengen tahu nih kalau dengan partikel ini ntar kan ada artis-artis yang memang udah jago-jago terus dia sharing kan gue juga bisa lihat-lihat juga Oh, iya. gitu loh. Tujuannya Oh, karena belajar nih, iya, belajar. biar Iya, improve benar. bareng kan. Tadi baru Iya. 1 hari aja tadi udah lihat tips and resource tadi, ada yang nge-share itu. Iya, Bagus. bermanfaat banget. Dapat Kevin ilmu-ilmu share, baru. Iya, keren kok. share soal lingkaran aja sangat berguna tuh tadi Kevin. Lingkaran Berguna tuh. sekali itu. Heeh. Belum kotak Betul, tuh teman-teman. Udah baru lingkaran saja. Gitu Ya ya. gitu. Selain live painting, Terus berikutnya juga bakal ada portfolio review nih. Itu kan Nah, biasanya Oke. pada senang ya kalau di review portofolionya. Kalau saya sih belum pernah sebenarnya portofolio review. Kayak itu mungkin nanti coba kita tanya Kakak Setiawan Lee ya untuk siapa tahu mau review portfolio gitu ya. Wah, Itu kan di bidang ilustrasi udah brutal banget itu ilmunya. wah jago banget sih, jago banget. Kalau gue sih pengen ini lihat dia live painting. Semuanya. Bill, nggak ada yang gratis Bill. Gimana lu? Mau dia live painting? Coba kita tanya. Mau nggak ya dia? Lo mau Gue juga juga kan lu mau lihat? liatin. Iya kan. Iya, gue juga mau liatin. Tuh. Ya, coba nanti teman-teman kalau kita request ya ke dia ya, siapa tahu ya. Ya itu ya Terus- portfolio review ya. Terus berikutnya ada master art review. Jadi itu kontennya itu master art review. Jadi kayak kita pilih siapa yang jago nih ya. Terus kita review bareng-bareng gitu kayak orang ini jagonya kenapa. Terus kita analisa gitu. Kan ceritanya kita mau belajar nih dari artis-artis ini kan. Kalau kita nggak bisa undang orangnya, jadi kita ini aja analisa aja gambarnya.
Gimana, cukup menarik tidak? Kita kita omongin di belakang berarti Wil, ya? Kita omongin di belakang, tapi di depan belakangnya. Oh di depan, tapi Iya, rame-rame. iya. Kita yang Tapi artis doang, jadi nggak ngerti bahasanya gitu. yang Rusia gitu ya. Nggak, Iya, artis betul. yang udah meninggal aja. Artis misalkan kayak yang artis zaman dulu Adolf Bogreau, kita omongin juga dia kan nggak tahu. Kita nggak ngomongin jeleknya, kita ngomongin bagusnya aja. Ya, kita mau bagusnya dong. Oh Poin-poinnya. gitu, review ya, Apa iya yang bisa iya iya. dipelajari kan? Betul betul. Nah, itu yang penting. Pokoknya kita partikel ini isinya tentang belajar, Oke. belajar, sharing. Tolong jangan isinya jangan ada yang berantem. Harapannya sih gitu ya supaya akur-akur. Terus juga Ya. saling support gitu. Kalau bisa ya. Ya, isinya jangan Oh shit iya, post. iya Pak nanya dulu nih. Kan ini kan kita lagi ngomongin masalah industri juga kan gitu ya. Sekarang nih lagi seru gitu tentang adanya ilmu baru yang cuma pakai ketik bisa jadi gambar. Ilmu. Ilmu, sebuah ilmu, sebuah Nah, teknologi. ini topik kita selanjutnya ini. Sekarang ya, sekarang ini. Iya, enggak. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang nanya apakah industri kita terancam gitu. Berarti situasi industri kita saat ini ya. Tepatnya ilustrasi lah. Situasi saat ini, iya. Tapi kalau ke depannya sih kita belum tahu ya. Soalnya jujur aja gue nggak bisa lihat masa depan, men. Gue kalau di One Piece kalau gue jadi Shanks, gue baru bisa lihat gitu. Nah, Woi. udah mulai reference One Piece nih. Keluar. Gue belum bisa lihat gitu, jadi gue nggak tahu gitu. Tapi menurut gue AI kalau misalnya ya, gue punya segudang hasil latihan gambar gue, tapi AI-nya gue suruh pakai gambar gue dijadiin gambar gitu. Semuanya source dari gambar gue. Itu menurut kalian gimana? Sana emang Harusnya ideal fine-fine ya. aja ya. Mm-mm. Tapi gue kan nggak ngegambar dong berarti. Jadi Nah, kayak gue ayo. bikin stok nih. Gue bikin stok Lius Lasahido atau stok Fajar gitu. Mm-mm. Terus gue, oh AI-nya pakai Fajar semua gitu. Tapi lu nggak ngegambar lagi. Menurutku Jadinya arti ngetik kita. tergantung ini sih kok, tujuannya sih. Tergantung tujuannya sih. Jadi kalau Oh misalkan gitu. dengan itu kita bisa menyelesaikan sebuah problems, kita bisa menemukan solusi, menurutku nggak masalah. Apalagi itu resource-nya dari gambar kita sendiri. Dan yang pakai juga kita sendiri gitu maksudnya. Ya. Cuma Tunggu sekali lagi ya teman-teman. Kita ini diskusi. Mm-mm. Kita bukan apa namanya, bukan membuat sebuah statement, tapi kita Ya, ya, diskusi ya. oh ya, menurut Ya, sudut pandang kita, menurut sudut pandangku, ya. ya, ya. Mm. Mm-mm. Soalnya ini masalah isunya cukup sensitif ya. Apalagi sensitif ada sekali. yang namanya eh, eh, Soalnya ya udah gitulah. ngomongin duit ini kayak sumber mata Ya, pencarian kita sebagai artis gitu ya. Terus Iya. juga idealisme, ini juga ada menyangkut idealisme. Oh, ada orang kan yang idealismenya selama apa nggak digambar pakai tangan sendiri, itu bukan ilustrasi atau bukan gambar ya, gitu. ada sih. Pasti ada sih. Tapi nggak apa-apa Ah, kan. Ya. Namanya nggak art kan apa-apa. terserah pendapat Mm-mm. orang kayak gimana cara Pendapat. menanggapinya. So, iya, tapi soalnya dulu ada juga yang masalah Craig Mullin gitu ya. Craig Mullin pakai foto atau lukisan artis zaman dulu ditempel gitu. Itu jadi sebuah masalah kan. Itu lumayan cukup gede gitu Oh masalahnya. ya, soalnya pakai painting orang lain kan waktu itu ya. Dia tempel ya. Atau even foto pun gitu. Gitu. Ada orang yang pro dan kontra tentang hal itu gitu. Ya, Kalau ya kalau gue sih secara pribadi memang tergantung keperluannya. Misalkan fotonya memang diperbolehkan atau fotonya legal boleh digunakan, terus ini adalah
Kalau Craig Mullin kan gue lihat memang dia untuk konsep art gitu, kebutuhannya adalah untuk cepat gitu. Ya, ya, ya. Berarti tergantung medianya juga sama ininya ya, kayak kebutuhannya apa gitu. Iya. Nah kalau yang AI ini bener-bener blank. Orang bikin apa lagu aja bisa pakai AI. Hah? Betul nggak? Apa namanya? Bisa, semua juga. Ya, ya. Iya. Masak nasi Semua goreng yang juga bisa digital. pakai AI. Ah, Masak nasi goreng bisa. itu lu bersihin bersihin rumah lu pakai AI, Robot itu ya, ya kan? robot apa Roomba itu ya. Robot itu pakai AI. Iya, ntar Iya, betul lama-lama betul. lama-lama semua digantiin sama AI. Sekarang kan kalau parkir juga parkir pakai AI apa bukan? Bukan, pakai Oh, ya. barcode. Sorry. Nggak tahu. Bahkan Barcode coy. makanan kucing di rumah juga pakai AI ya. Oh ya. Keluar sendiri Itu makanan itu pakai sensor, robot. Jar. Oh, pakai sensor. Sensor, bukan AI, Jar. Bukan ya. Lain, Jar. Jadi hubungannya sama industri apa ya? Balik lagi gitu, balik lagi. Nggak, jadi menurut gua secara garis besar yang terancam bukan cuma art doang gitu. Namanya kemajuan zaman, ya enggak? Ya. Gitu. Jadi Ya kayak hmm, ya apa? apa? Silakan, silakan. Tuh ada yang komen tuh presiden jadi AI. Keren banget. Ada. Bukan, maksudnya Bagaimana tuh katanya ceritanya? menurut presiden US itu eh, hasil AI nggak bisa di copyright gitu. Oh gitu. Ya untuk Guys, gua live sebentar aja ya, sebentar. Kalian ngobrol dulu, sebentar Oke, ya, nggak apa-apa, sebentar. nggak apa-apa. Mau pipis, mau pipis. itu. Jadi emang kalau menurut ini statement yang tadi itu mungkin ya kalau misalkan AI nggak bisa di copyright, berarti yang Mm-mm. aman itu pekerjaan industri sebenarnya aja. Kelihatannya gitu sih ya. Pekerjaan industri itu yang gimana maksudnya? Karena pekerjaan industri itu yang sebenarnya butuh copyright paling banyak nggak sih? Kayak Oh, company-company iya, gitu iya, ya. iya. Iya, iya. Mereka misalnya punya karakter-karakter spesifik gitu, Iya, mereka jadi nggak bisa gitu berarti. mungkin kedepannya itu yang di copyright itu mungkin datasetnya. Gue juga nggak gitu ngerti sih ya. Data scrap-nya. Dataset. Oh, data Jadi set-nya. setiap Ya. company itu harus punya datasetnya sendiri yang copyright dia punya, dia harus generate AI dari situ sendiri gitu. Emang yang Jadi sekarang ini kan problemnya kan mereka pakai data source-nya itu masih belum ini kan ya. Bebas mereka ya. iya Belum random ada pakai legalnya, belum ada. gambarnya Heeh. kayak Kukowski lah, kayak gambar Carla Ortiz Hmm, lah itu. iya. Itu nggak etis sih jelas kayak Iya, kalau kayak gitu. ya, ya, ya. Heeh. Itu kita nggak bisa apa argue lagi gitu itu etis atau enggak itu jelas Iya, sudah nyolong lah pencurian. istilahnya kan dia nyolong Nyolong gitu ya. ya. Hmm. Hmm. Cuman kata lu Jadi waktu itu ada ini Bill, apa? Pendeteksi AI. ada jadi ya Hmm. mendeteksi aja gitu kayak ini AI atau bukan itu berapa persen AI gitu. Hmm. Jadi ya itu juga pakai AI gitu maksudnya kayak apa kayak saling menuduh gitu udah kayak Blade Runner kalau nonton Blade Runner kayak Berarti, kamu robot berarti bukan gitu. AI, AI lawan AI dong. Wah, ada. Iya kayak gitu. Tapi itu ya di luar ini sih di luar apa pengetahuan kita ya. Ya kita cuma tahu tuh Hmm. jadi baru ya bagi teman-teman yang nggak tahu kalau di Magic the Gathering itu oh polis udah masuk lagi. Belum. Gimana, Bill? Ya, Oh. oh ya. Tadi ngomong jadi kalau di Magic the Gathering sendiri ya AI itu udah di ban gitu ya untuk saat ini. Jadi kita artisnya sendiri nggak bisa pakai AI gitu. Gitu. Hmm. Di Wah, industri kita sebenarnya yang ngomongin industri ya yang hubungannya sama company istilahnya sebenarnya masih aman ya untuk saat ini nggak tahu kalau kedepannya gimana makanya itu salah ya biasanya perusahaan-perusahaan besar kan. ya So, perusahaan-perusahaan besar
soalnya mereka masih khawatir dengan copyright dan segala macamnya itu loh, bisa disu gitu. Hmm. Ya, Ya karena kan? menurut mereka itu Tak, nama brand tuh penting kan, gitu. Ini masih belum betul. aman nih, gitu. Mereka nggak bisa nyemplung langsung ya, kecuali kalau company company kecil itu mungkin kayak bisa langsung pindah gitu. Hmm. Gitu. Kalau ya. Soalnya ada beberapa juga yang bikin TCG pakai AI juga ada gitu. Oh, banyak sekali. Bikin buku, bikin TCG, bikin apa aja lah. Hmm. Bikin game Ya, bisa. bikin game, Ya, bikin game bisa. bikin film belum bisa ya? Nggak tahu deh. Oh, udah bikin Ada kemarin. animasi udah. Ada animasi kemarin. Keren. Iya. Cuman emang masih Oke. jelek gitu kok, harus di touch up gitu. Iya. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong industri balik lagi tadi, eh, karena kita hubungannya sama klien gitu, klien company besar ya, lebih spesifiknya, jadi kita masih agak aman gitu ya. Soalnya misalkan kayak Iya. klien-klien yang kecil gitu, mungkin ada yang udah beralih ke AI gitu. Itu bisa, ya kita nggak bisa bilang ini sih kayak, eh, dunia art itu nggak kena damage sama sekali gitu, pasti ada damage-nya gitu ya. Gitu. Iya. Ya, mungkin ini kayak boleh dibilang kayak dulu artis-artis tradisional kedatangan artis digital ya. Menurut gua sih ya. Menurut gua. Pas Situasinya mirip, tapi ininya situasinya beda. Problemnya beda. problemnya beda gitu. Ya, Ya. samanya karena ada teknologi barunya itu kan, walaupun Ada kayak teknologi baru. ya Ya. circumstance-nya beda, Ya, cuman ya gitulah. Ya. ya gitu. Ya, cuman emang dari Siapa dulu tahu. namanya art sih masih timeless ya, maksudnya kayak meskipun teknologinya berkembang itu tetap orang, jauh jatuh-jatuhnya akan bikin art lagi gitu untuk Malah saat ini. art-art yang tradisional yang Balik memang ngebum bagus lagi itu jangan-jangan. dia dihargainya mahal sekali, ya kan? Ya, Iya. Yang kayak painting gitu kan harganya Hmm. mahal sekali. berarti ini saatnya nih bajak tradisional Jangan. menurut Iya, Tasaido nih. jangan-jangan balik cycle jadi tradisional lagi, Bill. Bakal Iya, booming tren tradisionalnya. tren kan memang selalu muter kan, cycle seperti fashion Iya. itu. Kayak Olivia bilang gitu kemarin kayak, oh, ini mungkin kayak kayak ini kayak fashion kan emang yang old jadi new jadi old gitu kan, bolak-balik Hmm. kan. Nah, mungkin aja gitu, kita juga nggak tahu, situasinya bakal gimana ke depannya. Balik lagi kita bukan bukan cenayang ya, jadi kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Kita cuma bilang Iya. realistiknya saat ini seperti apa gitu. Ya, oke, kita cukupi masalah AI Per ini. AI-an ini. Jadi Iya, kesimpulannya apa karena tuh? kesimpulannya kita bertiga nggak tahu apa-apa, bro. Ya nggak? Benar Cuma kita sekali. dan kita berharap the best aja. Cuma Ya. kita lihat di industri saat ini kita masih bisa makan, kita masih bisa bukan makan doang, kita masih bisa nabung, kita masih bisa apa ya berlibur ya udah cukup lah ya maksudnya Ya. gitu Dan kebutuhannya. kita Jadi bikin komunitas partikel ini juga karena memang industrinya masih ada gitu ya, nggak mati gitu. Masih ada. Kalau nggak ngapain kita buat Iya, benar. kalau emang kedepannya bakal Iya. jatuh gitu. Hmm. iya kan kita nggak tahu Bill. Ya, kan untuk saat ini, Iya. saat ini. Untuk saat ini. Saat Ya ini. pokoknya kita wish the best aja udah Iya. ya buat Kuncinya menurutku kedepannya. kita ini sih berusaha beradaptasi sih di segala apapun bidangnya itu sebenarnya kita harus bisa beradaptasi. Ya, Betul. ya. Situasi. Terus apalagi ya? Jadi itu Kita kesimpulannya ya. Jadi udah ngomongin partikel, udah ngomong itu, apa kita ini aja, buka Q&A aja. ya boleh. Itu dari tadi gue pengen menantikan itu. Siapa yang mau Oh, nanya? lu pengen Siap. berinteraksi sama ini, sama orang-orang yang udah join. Iya, Oke. soalnya bingung gitu. Kita ngomong bertiga, ntar kayak gue nanyain gitu, lu apa kabar, Bill? Ya, namanya kan diskusi, kita ngobrol. Jadi gimana nih? Betul. Apakah ada yang mau tanya di chat? Kalau boleh silakan, diketik aja. Kayak ntar kita berusaha menjawab gitu.
Ini kayak banyaknya masih komentar-komentar ya. Kalau misalkan pertanyaan bisa soal apa aja. Iya. Misalkan tentang industri, tentang karir, Mm. tentang teknik. Kalau teknik mungkin soal prakteknya ya. Tapi ya kita akan jawab sebisanya gitu ya. Mm-mm. Mungkin Kalau di tentang next next sesi kalau kalau pas lagi live painting atau apa itu baru. Session ya. kalau Hmm. tanya tentang perasaan boleh gitu. Eh, Aduh, mana ini? Siapa? Apakah Expertnya siapa? partikel tuh ada pertanyaan tuh. Apakah partikel kedepannya akan mengadakan acara offline? Pastinya. Iya. Jadi kepengennya sih kita kumpul-kumpul ya Ya. nanti ya. Heeh. Siapa tahu Kedepannya kita bakal bikin heeh, ya kedepannya bikin tapi kita nggak workshop, tahu kapan sih. ya workshop offline gitu ya, yang bisa ketemu face to face gitu. Itu lebih seru sih. Om-om speaker yang terhormat mau nanya dong, cara dapetin job untuk project TCG. Clueless banget untuk subjek TCG. Gimana Oh, tuh Kak Billy? gampang. Caranya bikin gambar yang bagus. pertama bikin portfolio dulu sih yang jelas sih. Ya, Habis portofolio itu itu. habis itu zaman sekarang sebenarnya udah banyak sih. Ada Instagram misal salah satu TCG lah. Pasti mereka ada Instagramnya kan. Coba aja kontak dulu Instagramnya. Kalau mau join jadi ilustrator gimana gitu. Nanti mungkin dikasih linknya atau dari websitenya. Nanti di websitenya ada karir. Coba email aja di situ. Kalau emang portfoliomu bagus, pasti bakal dibales sama ini sama kliennya sih. Menurutku gitu sih. Betul. Nah, kalau menurutku itu harus dilakukan. Habis setelah itu kalian udah bikin portfolio, posting di partikel. Ya enggak? Mantap. Ya enggak teman-teman? Siapa tahu dari teman-teman partikel ini yang punya kayak Kak Billy gitu, kayak Billy nih, proyeknya kelebihan bisa direkomenin. Ya, Gitu. bisa sih. Kita lihat, Bisa banget sih. anak ini bagus banget, berpotensi. Kita rekomenin aja daripada kita tolak proyeknya. Orangnya Betul, juga lagi betul. butuh gitu. Betul, Betul, betul. betul. Ya kan? Makanya ada partikel ini gitu. Betul, betul. Apalagi nih, ini pertanyaannya ke atas terus nih, jadi kita mau baca ketinggalan. Coba Ada sih ini. eh, Tuh, bahas komunitas. scam dan apa tuh? Hah? Tuh, yang pertanyaan dong yang ini. Oke, yang pertanyaan ya. Kapan live painting? Besok tuh. Bener Bill, lu besok mau live painting? Enggak. Besok ulang tahun Livia ya Oke, nggak bisa. oke. Minggu depan. Wah, Loh, justru karena ulang tahun Livia, lu live painting mukanya dia atau wah, apa? sangat sangat cheesy ya. Zaman sekarang udah gitu kok, zaman sekarang. Emang kalau udah nikah beda ya Oh iya maksudnya? ya. Zaman sekarang pakai Nih, AI. ada yang tanya nih, Asya. tanya. Apakah gelar akademik pengaruh dengan karir di industri? Bagaimana? Gelak. Gimana Oh, Fajar? tentu tidak. Oh, tentu tidak. Loh, tergantung Gelar akademik gelarnya. kan? Oh, tergantung gelarnya. Iya Apa toh. misalnya? Ka- Kalau misalkan gelarnya dia adalah Perikanan. sarjana manajemen. Nih enggak? Oke. Mau masuk studio, jadilah manajer gitu. Lu bukan Oke. ilustrator toh. Iya, benar, Siapa benar. tahu dia bagus. Akademiknya Benar. bagus, ya kan? Ya, kalau Tapi konteksnya kalau itu benar. misalkan dia mau masuk ke studio sebagai ilustrator, yang dilihat bukan gelar akademik, tapi Ya, portfolio. Bener nggak? portfolio. Benar sekali. Ada Mm-mm. contohnya. Mm. Contohnya Ada Kevin. Apa tuh? jelas. Kevin. Kevin. Gelarnya Kevin Kenapa, lulusan Pak? apa? lulusan Oh apa iya. dia? Dia itu lulusan IT. Nah, terus Hmm. tiba-tiba dia jadi ilustrator. Gue juga bingung gimana tuh caranya. Tiba-tiba gitu ya. Puff. Ya, gue sampai bilang ya, dia kan jago banget tuh ya bikin line artnya. Gue pikir dia ini AI ya, yang gue berasa nih. Bukan orang nih AI ini. Soalnya dia bisa coding gitu loh.
Ya. Di Jogja juga ada Mairel, akuntan. Ya, Oh, akuntan ya. Wih, dahsyat Hmm, ya. Kalau di Jakarta yang IT ada beberapa sih ya. Siapa aja sih Jakarta IT? Oh, ada. Namanya Macetan sama Aril di Jakarta. hubungannya sama komputer. Ya, nggak nyambung gitu. Oke, berarti Tapi nggak kalau DKV desain kan gue dulu desain komunikasi visual masih nyambung. banyak. Masih nyambung. nyambung semua ya. Masih dikit lah. Nyambung. Kan ada mata kuliah ilustrasinya. Nggak Mm-mm. diajarin apa-apa. Enggak, Mm-mm. diajarin ilustrasi. Lumayan. Oh, lumayan ya dapat ya. Hmm. Tapi kayaknya kalau di Indonesia kayak perlu nggak sih sebenarnya kayak apa tuh kita lihat sekolah-sekolah ilustrasi kayak art center gitu perlu nggak menurut kalian di Indonesia Sekolahnya. sekolahnya gitu. Menurut gue sih perlu ya, karena di Indo sendiri nggak ada sih yang kayak apalagi kalau Khusus. misalkan mau sampai kayak sejago apa gitu ya. Hmm. Hmm, berarti kadang mereka juga terpaksa mungkin ya mau masuk karir ilustrasi tapi ambil jurusannya IT gitu ya karena mungkin dia pikir nggak ada atau gimana tuh. Iya, gue juga masuk desain kan, emang karena ilustrasi nggak ada kan. Ya karena ilustrasi nggak ada. Ya, Mm-mm. Sama. ya gue lihat kayak di desain tuh ada ilustrasinya gitu, tapi gitu eh, belajar ilustrasinya kayak kok gini ya. Kalau gitu kalau gitu kita bikin petisi aja ke presiden. Waduh. Bikin jurusan ilustrasi gitu. Wah, kayak udah kayak Pak Jokowi itu presidennya kalau terwujud. Oke, jurusan Let's go ilustrasi. partikel jadi kayak Lightbox Indo. Lightbox apa ya? Gua kok Lightbox. Oh, Lightbox Lightbox yang ada di Expo. luar itu. Ya ya ya. Ya, Ya. Ya Lightbox Expo. Ya ya ya. Bagus bagus bagus. bagus idenya. Tapi ini kita baru mulai. Kita jadi belum tahu. Iya, iya. Mau ini aja susah ini tadi. Mulai aja Iya. bingung. Polanya susah ini. Karena kita expect-nya nggak segitu. Kemarin kita pikir kalau kita open ya paling 100 gitu ya. 150 ya. Nggak tahu 500 kan kita mana nyangka. Ya, ya. Tapi itu problem yang bagus itu. Iya. Ya. Kapan Polar Engine open recruitment? Wah, langsung ditembak. Kapan open recruitment? Coba ada yang mau keluar dulu gak dari Polar Engine? Ya, Gantian dong itu. Ganti. sebenarnya ini apa kita bukannya nggak mau open recruitment, kita nggak ada tempat sebenarnya. Karena tempat kita tuh kecil-kecil gitu. Limited. 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 Kayak maksimal tuh 8 gitu, 8 orang gitu maksimal tuh di satu studio gitu. Soalnya menurut gue secara pribadi kalau isinya lebih dari 10 gitu, itu lumayan sulit gua handle. Nah, ya. Nggak tahu ya Fajar sama Billy. Kalau gue sih sulit ya. Oh, kayak 7 orang aja gitu. Kalau nanya, kalau ngobrol itu udah bising Kacau. gitu ya. Oh, Ya di Jogja juga Gitu. 6 sih. Yang satunya magang. Itu pun yang bisa ganti-ganti sih magang per 3 bulan. Tapi kita berharap kali aja Polar Engine ada yang mau buka di mana gitu ya, di Bali. Wis. Iya gak? Gitu. Enak dong Bali. Siapa nih dari teman-teman yang ada yang tertarik gitu untuk buka di Bali gitu. Tapi itu langsung dibuka guys. gak Langsung dibuka. Kesempatannya. Langsung buka kali cabang. aja. Nggak cuma kerja, langsung buka cabangnya. Kacau. Tapi lihat dulu kerjaannya, nggak ada kerjaan main buka-buka kayak buka iya. toko nggak ada yang pelanggannya. Oh, tadi bilangnya banyak kerjaannya. cukup kita kerjain Oh, cukup. iya.
sejarah terbuatnya Polar Engine kayak gimana sih sampai bisa di titik sekarang? Waduh, ini kok kita jadi ngomongin Polar Engine ya? Iya, nggak apa-apa. Makanya nggak bisa Katanya, lepas. Gak apa-apa. iya nggak bisa lepas. Kan besok misal ganti narasumber kan bisa beda lagi pertanyaannya kan. Betul, betul, Ya, betul. Nanti mungkin kita narasumbernya dari studio lain ya. ya, Soalnya kan ini partikel. Cuma kita memang apa namanya? Kita yang support dana dan kita yang apa sih? Manage yang aja gitu aja yang sih manage. sebenarnya. Ya, ya betul. Iya. Udah gitulah. Eh, sejarah terbuatnya Polar Engine kayak Dibaca gimana? lagi. Jadi Baca lagi. ya, jadi dulu itu kasusnya gue abis freelance, pas di freelance itu kerjaan lumayan penuh gitu. Nah tapi eh, apa gue tolak-tolakin, sedangkan gue lihat kayak talent-talent tuh kayak si Fajar, Billy dulu, Fajar, Billy, Livia gitu. Itu bagus-bagus menurut gue, berpotensi banget gitu. Nah, terus gue rekomenin dulu ke klien gitu. Terus kliennya bilang gak mau gitu. Awalnya karena kan belum dapat trust kan, belum dapat trust gitu. Karena jelek gak, Pak? Tapi, heeh, kliennya kliennya belum tahu siapa lu, Bill. Ah, Ya enggak? Nah, sekarang kalau dia bisa lihat masa depan kayak lu sekarang, dia pasti udah rekrut lu dari dulu. Kayak sama Fajar tuh. Iya enggak? betul, Tapi betul. gini, bersyukurnya jadi waktu itu tuh dikasih kesempatan. Oke, asal gue bantu manage. Jadi gue bantu ngedirect Billy, ngedirect Fajar, ngedirect Livia gitu. Alhasil kliennya mau dengan cara begitu. Yang penting gue bertanggung jawab gitu. Nah dari situlah gue pikir, oh ya udahlah mereka freelance dulu gitu. Terus ternyata agak sulit ya. Jadi ketika gue kasih feedback gitu, mungkin waktu itu Billy lagi kuliah ya, Bill ya? Dia belum selesai ya? Kuliah semester 5 Kuliah. kayaknya. Iya, jadi gue kasih gitu, terus dia hilang gitu. Kadang gue kontak dia, "Ih, susah amat ya mau Ah, revisi gitu. Terus kuliah. Fajar juga di Jogja gitu kan. Juga Kasih susah. terus hilang gitu. Kemana gitu. Harusnya kan minta feedback terus sorenya mungkin ada gitu untuk sketsa gitu. Tapi hilang orangnya gitu. Wah ini kayaknya susah ya kalau caranya begini ya. Terus juga kan karena skill yang mereka dulu bagus tapi belum diasah, itu kayak perlu di satu tempat terus diasah. Cuma diasah sedikit doang gitu. Terus Masih jelek mereka tapi jadi gambarnya. tajam banget gitu. Ya, 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 ya. Bukan menurut gua kayak kemarin nih WFH gitu ya, kayak salah satu contoh gitu WFA gitu. WFH itu ada bagusnya memang, cuman eh, untuk artis-artis yang bisa disiplin itu bagus, tapi kalau untuk artis-artis yang perlu kayak gue sih orangnya perlu ini ya, perlu dapat semangat juga dari orang lain gitu, perlu ada orang lain untuk bisa gue jadi semangat gitu, Oh, untuk ada motivasi lebih gitu ya. penuh Jadi kehangatan gitu ya. iya, jadi gue ngerasa waktu WFA itu, aduh sulit ya gitu ya. Terus ada beberapa temen juga ngalamin hal yang sama, sulit. Begitu dia masuk kantor, dalam 1 tahun jauh pesat banget perkembangannya gitu. Nah, makanya gue pikir, oh berarti ini kan hubungannya dengan komunitas ya, dimana komunitas itu bisa saling menajamkan atau bisa saling bikin semangat, memotivasi gitu. Betul, betul, betul. Ya, ya. Nah terus ya setelah itu alhasil kan gue bentuk Polar Engine waktu gue ngelihat mereka berpotensi, dan cuma kesulitannya adalah mereka mungkin punya jadwal masing-masing kemana-kemana gitu dan kurang fokus dalam hal itu, makanya dikumpulin supaya fokus. Ketika fokus ya bisa dibilang mereka, menurut gue ya secara pribadi, mereka sekarang sukses. Tanpa Polar Engine pun mereka udah terbang ke angkasa kali Waduh, Wah, gitu. terbang Ya kemana? sekarang Ya, ya. oke, oke. gitu. Berarti itu sejarahnya ya, Black Engine.
Gitu sejarahnya. Iya. Heeh. Mana ada pertanyaan lagi tuh. Jangan gua terus yang jawab. Oke, oke. Ini masih ada nih pertanyaan lagi nih. Pernah dengar konten orang katanya kalau mau dapat job yang bagus itu jemput bola dengan ngontekin art director suatu company atau studio, apa itu legit? Jadi kita jemput bola istilahnya, kita kayak email-emailin art directornya gitu. Benar nggak itu? Mana Fajar? Hmm, bener atau enggak ya? Pernah nggak Kalau kayak gitu? art director nggak pernah sih. Cuman kalau kerjaan pernah. Misalkan dari TCG apa, kontak aja gitu. Soalnya kalau art Oh, director, takutnya kayak nggak merasa nggak enak aja sih kalau aku. oke, langsung ke ini ya kayak karyawan mereka gitu istilahnya. Heeh. Oh, gitu gitu. Nggak Berarti tahu kalau lu gimana, Will? kalau misalkan gua sih jemput bola, maksudnya kayak kontak gitu, cuma pernah Magic doang ya, tapi itu juga nggak ke art directornya, kayak ke email yang art dropnya itu ya. Tapi itu karena mereka kayak emang nyari gitu loh, kan kalau kayak eh, studio lain kan nggak kadang-kadang nggak aktif nyari gitu kan. Kalau dia sendiri Iya. gimana tuh? Hah? Lu gimana kok pernah ini nggak kayak kontak-kontakin gitu studio atau company? Gini, ada caranya. Wah, apa Wes. ini? Ada jurusnya, Ini teman-teman. ada jurusnya, Ada Jadi jurusnya nih. jurusnya. jadi ada eh, eh, kalau secara gue pribadi gitu misalkan kayak pas ada event Christmas lah gitu ya. Christmas gitu. Oh, Biasa gua blast blast email happy holiday atau apa gitu. Hmm. Kontak-kontak Smooth ya jadi. mereka. ya ya. Ya, jadi caranya mungkin lebih halus gitu ya. Ya, ya, ya. Tapi ini dengan catatan gue kenal. Even dia as a person kenal sebagai temen gitu. Dan gue tahu dia itu misalkan art director atau apa gitu, atau dia Oh, sebagai creative director gitu. Gue emailnya happy holiday, bla 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 bla. Terus kan di bawahnya ada tulisan Lius Lasaido ilustrator, Nah, oh. gitu loh. Jadi bukan orang random lu kirimin bukan selamat lain. Natal gitu, Caka. Oh, gitu ya. Lu orang random ntar lu dapat apa? Oh, berarti udah kenal duluan ya. Berarti Ya tapi kenal ya lebih banyak berarti dari kenal. portofolio kita ya biasanya kayak kita dikit gitu ya kayak kita email langsung ke orangnya gitu. Iya lumayan jarang sih gitu. Kita lebih ke arah taruh di sosial media, taruh di tempat yang tepat kayak ArtStation gitu. Ya. Gitu aja kerjaan kita Nanti udah banyak. eh, kalau dulu ada IndoCG, taruh di IndoCG. Kalau sekarang ada partikel, taruh di partikel. Ya Hei. kan? Nah, tadi ada request tuh kan Kali mau aja. mau buka ini Apa ya? job vacancy katanya. Job Ya, buka vacancy. Iya buka dong. channel baru tuh. Berarti akan dibuka nih Heeh. channel job vacancy. Boleh banget itu sih. Gua sangat setuju. Gue pengen juga studio-studio lain kalau misalkan open recruitment bisa boleh taruh di partikel gitu. Taruh silakan gitu. Iya. Itu sangat membantu komunitas supaya mereka ada wadahnya gitu. Oke, Polar oke, oke. Engine sanggup berapa nampung gitu. Betul, Orangnya betul. cuman isinya sedikit gitu loh. Kalau bisa mah kita sedot semua ya, cuman emang nggak bisa gitu. Iya. Terus buat apa gitu, Bil? Buat apa? Kan ini kita kan tujuannya juga apa ya? eh, Industri dalam negeri ini kita pengen gedein. Pengen Betul, betul. eh, pengen bikin kayak apa ya? Ya, bersaing dengan China lah gitu menurut gua. Wes. Oh, Berarti ada kemungkinan ini ya, misal ada game developer Indonesia yang cari-cari artis Indonesia bisa ada di sini juga gitu mungkin. Jadi wadahnya partikel ini. Iya dong, bisa. ya Bisa diharapkannya banget. ya. Hmm. Harapannya. Bisa banget. Nantilah coba kita tanya-tanya teman-teman yang udah pro di sini gitu, yang
yang di Indo gitu, mau nggak mereka coba jadi pembicara ya, ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol ringan lah, Ya, ya. coffee talk. Weh, Ini nggak ada kopinya ini. Cuma air putih doang. Tuh, air putih. Kalau ini bukan coffee talk ini, oh kita apa ini, nggak jelas. Oh. air kobokan Waduh. bertiga. Tuh apa tuh, nanya lagi tuh, Polar Engine rencana bikin IP sendiri gak Oh, atau udah? gimana tuh? Polar E- kita kita ada bikin IP sendiri dan masih dirahasiakan. Wih, Wih. Eh, ini kayaknya yang di atas belum kebaca deh, Bil. Soalnya ke atas banget nih. Ada. Tuh. Eh, Om bertiga kan udah pada meret semua ya, balancing kerja sama om bertiga. Iya sih. iya. Tuh, pertanyaannya belum. Stephen Chan ini. Oh iya, ya? Stephen Chan. Oh iya, Awas ini Stephen ya. Chan Halo. ya. Awas ya Stephen ya. Nanyanya begini amat. Ayo, kapan meritnya? Oh, terus tanya Balancing kerjaan. balancing kerjaan sama berkeluarga Sama- biasanya bagaimana katanya, terutama kan kerjaan gambar Terutama- biasanya makan waktunya lama per harinya katanya. Tulis dulu nih, yang expert nih. Udah ada anak nih. Nah, jadi dulu memang waktu di Polar itu anak-anak yang pertama tuh kayak Billy, Livia, ulang lagi nih, Billy, Livia, Fajar, Wisnu. Wisnu, memang tuh dipersiapkan untuk jadi art directors atau directors gitu. Memang gue awalnya mempersiapkan mereka. Jadi gue pikirinnya gini, ketika mereka nanti berumah tangga, mereka kerjaannya nggak terlalu berat dan duduk lama di depan komputer untuk painting gitu. Ternyata sama Jadi- aja, Bro. Ternyata sama aja ya. Ternyata Ternyata sama lebih aja, lama bro. hidupnya. Ternyata lebih lama. Aduh, Lu Lebih jawab lama. apa? salah dong gua. Enggak. Lanjut dulu. Ya, lanjut lanjut. Ya, tapi seenggaknya sisi positifnya ketika mereka berlibur, studio masih bisa jalan. Iya nggak? Ya, Iya. Ya, Jadi ada yang bisa membackup gitu. Ada. Makanya kita harus regenerasi, iya kan? Gitu. Ya. Ini yang tua-tua yang menguasai di atas udahlah turun aja bergantian gitu loh. Biar yang generasi baru ini tuh cemerlang, mendapatkan tempatnya keemasan gitu. Yang tua-tua udah ngomong sama waktunya siapa kok untuk ini? ngomongin siapa kok? sama diri sendiri. Oh, diri sendiri. Diri sendiri. Bisa gitu ya. Iya dong. Emang udah waktunya yang lebih muda itu lebih dia yang pegang. Soalnya masa depan mereka. Gitu. Kita paling cuma bisa apa? Memotivasi. Kita kasih, oh dulu kita pernah lewatin jalan ini loh gitu. Lebih ke arah mentoring gitu ya. Nah, itu lebih cocok gitu. Ya, ya. Gitu sih. Jadi gimana balancingnya? Balancingnya. Kalau belum ya menurut balancing gua belum. life balancingnya harus dipersiapkan memang ketika dari awal kalian mau jadi ilustrator, kalian tuh gini, kuat berapa tahun sih untuk duduk lama gitu. Oh, Iya berarti planningnya ya kayak kita Di mau planning kerja, dong. kerja sampai tahun berapa ini, berapa tahun gitu. Iya, di planning. Nah, biasanya kan kalau kata Billy, kalau kita gagal untuk berencana, kita berencana untuk gagal. Waduh. Wah, Bang pernah ngomong gitu. Oh, bukan ya? Wah, Salah ya? Iya, jadi kita seenggaknya harus punya rencana lah. Kalau nggak ada rencana secara detail, garis besar aja gitu. Ya, berarti sebenarnya itu planningnya aja ya. Planningnya gitu. Kalau kalian kasih lah waktu ke diri kalian sendiri. Oh, gue pengen jago nih dalam waktu berapa tahun gitu. Gimana caranya? Banyak kok ilmu sekarang. Yang gratis-gratis juga ada gitu. Cuma memang biasanya kalau yang gratis komitmennya nggak ada. Tapi kalau yang berbayar biasanya lebih berkomitmen gitu.
Ya, karena ya, udah bayar, nggak mau rugi gitu. ya. Lebih komit gitu ya. Iya, oke. Sejarah, udah itu sejarah, udah. Apalagi nih? Jangan terus. Ada yang Kalau tanya nih. kalau lu Apakah gimana, kuliah? Bil? Bil, Udah. Apa-apa? belum, Bil. Kalau lu gimana? Balancingnya gimana? Keluarga sama kerjaan. Lu kerjanya mulai jam berapa? Terus waktu sama keluarga kapan gitu? Karena di rumah kan keluarganya baru Livia aja ya sama kucing ya. Jadi kayak Sama kucing. lo Ya. tidak kesulitan gitu. Jadi pagi sampai Hmm. siang itu biasanya tuh sama istri antara itu kita olahraga atau kita masak gitu ya. Hmm. Terus ya gitulah terus sampai siang terus kerja sampai sore malam nah buat keluarga lagi gitu. Jadi Hmm. biasanya gitu kayak dibagi waktunya gitu. Tapi ya istri juga kerjanya di sebelah sih kayak gampang aja gitu. Sama keluarga Jadi juga nggak terlalu gitu. sulit ya. Iya, iya, Iya. 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 Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana cara paling mudah untuk matok harga untuk sebuah ilustrasi atau project? Kalau boleh minta saran-sarannya. Hmm. Oh, Kalau dari gua gampang. Wis. Pertama, misalkan Fajar nih dapat kliennya Magic gitu kan. Terus Magic datang ke gua nawarin gitu. Terus gua telepon Fajar, "Jar, lu dapat harga berapa?" berarti open ya harganya. "Berapa, Jar?" Nah, Ditawarin. Oh, kalau yang Enggak nggak, itu. kalau yang kelulus sama sekali nih, gimana go? Ya itu kalau clueless gitu ya, maksudnya Oh ya, tanya gitu loh, tanya. tanya. Tapi kalau Oh, kalau ada ada teman gimana? satu apa? Kalau nggak ada temennya? Kira kalau nggak ada temen, kalau nggak, nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi kalau nggak ada teman, gimana Bill? Ayo, ya cari temen lah. ya Kalau ini nggak ada sih teman salah sendiri. bisa lihat ini sih, bisa lihat apa open commissionnya orang lain sih. Misalkan harganya rata-rata berapa, harganya rata-rata berapa gitu kan. Jadi sebenarnya harga itu kesepakatan. Jadi kalau misalkan kalian puas dengan harga tersebut dan kalian juga cocok, ya berarti itu harganya gitu loh. Kalau misalkan kalian merasa pas udah harganya segitu gitu ya, tapi kok pas ngerjain kok males atau kok kurang semangat, nah itu berarti ada yang masalah dengan harganya. Atau kliennya Oh, ribet gitu, nah itu bisa didiskusikan gitu. Oh ini banyak revisi nih, minta tambahan, misal bisa oh, juga berarti kayak kalau gitu. males itu kurang mahal ini berarti ya? Kurang mahal biasanya, kok nggak sesuai sama effort kita nih biasanya gitu. Oh, iya, Loh, iya. Kak, kalau misalnya udah mahal terus kitanya males, Ah, itu emang ada dari diri masalah sama sendiri kitanya berarti. ya. Kurang bersyukur Iya, itu namanya. kurang bersyukur itu Kurang namanya. bersyukur itu. Oke, oke. Jadi gini, ada salah satu lagi adalah hitung per hour gitu ya. Misalkan kayak gua nih, eh, per hournya itu, let's say harganya satu gitu ya. Satu apa gitu, satu atau dua gitu. Nah itu gue lihat nih, oke nggak nih 1 jam harganya segini gitu, ya kan? Kalau misalkan 1 jam kalian, patokan gue sih kalau 1 jam kalian bisa eh, makan dengan cukup di Jakarta, menurut gua ya oke-oke aja gitu. Menurut gua ya, kalau itu hitung per jamnya gitu. Nah kan terus kan berarti kan satu hari kayak 8 jam gitu ya. Bener nggak secara hitungannya tuh? Sehari 8 jam. Nah itu terus proyek ini bisa dikelarin dalam berapa lama? Misalkan dalam waktu 20 hari gitu. Berarti kan 8 kali 20 dikali per jamnya tersebut gitu. Oh, jadi hitung taraf hidup juga ya kalau gitu ya? Sorry. 8 kali 20 terus di harga per jamnya. Ya. Ya. Ya, benar. Oh, Tapi lebih bisa. enak memang kalau misalkan kerja di dapat dapat hitungannya itu secara dolar terus tinggalnya di Jogja. Enak, Jar, bener. Jogja. Ideal ya, cukup ideal. Gitu. Bukan ideal itu, lebih surplus. Oke, kira-kira menjawab Ngomong-ngomong, ya. ya ini kita udah jam setengah 10 nih, apa kita mau lanjut sampai jam berapa atau Eh, Udah 1 jam kayaknya berarti, Bro. kita akan lanjut sekitar 10 menit. 10 menit dari itu udah gitu ya? Kita wrap Closing ya. up. Oke. Udah kalau gitu.
Kalau intern, ini kan ada yang nanya nih, intern Polar kapan dibuka ya? Kalau menurut gua intern ini di sini masih ada satu, Oh, space satu orang. katanya mau Di kompetisi kan? Ya, maka itu di Serpong ada nggak Magang space? belum. Di Jogja ada nggak Jogja space? ada satu komputer nganggur, tapi nggak ada kursinya. Tinggal beli Bawa kursi. bawa Berarti kursi sendiri. yang magang Bawa kursi sendiri. Saat ini sedih lagi ada amat yang sih satu Dil. magang sih. Harusnya bisa dua sih yang Heeh. magang sih harusnya. Ya, Oh. oke oke bisa tuh Nah, berarti. jadi kan emang kita mau rencana ngadain kompetisi kan. Mm. Kompetisi ilustrasi gitulah. Jadi nah salah satu hadiahnya ini kesempatan Salah satunya. satu intern di Palang Engine gitu. Gimana? Menarik nggak Ya. kira-kira? Salah duanya apa Bil salah duanya? Salah tiga ada, salah tiga. Jokes om ini. Kan Mana? emang Ini? om. Ada Oh iya lagi. ya. Ada lagi nih. Gimana cara masuk Riot Games? Uh, Pak, Eh, Gimana cara masuk gimana game? kok? Gimana kok? Aku juga nggak bisa kok. Oh ya, apply. tinggal ketik aja di Google Riot Riot Game. Games, terus Ah, masuk websitenya. Wes, gila. Enggak. Riot Games itu cara masuknya ya. Gue sendiri juga sebenarnya di kontak gitu. Jadi kalau ditanya kita cara masuk ke sananya, bingung juga. Paling kita cuma lewat portfolio, bikin portfolio yang eh, sesuai requirement-nya mereka. Requirement mereka tuh kayak apa sih? Yaitu yang ada sekarang tuh ada beberapa produk. Contohnya League of Legends, Splash Art League of Legends, terus Legend of Runeterra, Ya, ya. apalagi ya? Itu Ada tuh game-game lain tuh banyak. Valorant. Iya, Animasi aja ada. Valorant. Iya. Nah, itu di ArtStation banyak banget kok gitu. Kalian bikin aja portfolio atau fan art yang kayak gitu. Nah, terus Mudah sekali. biasanya kalau Tinggal bikin aja ya, yang kalau mirip gitu. yang kualitasnya sama dengan kualitas kayak mereka Ya, gitu. betul. Kalau memang bagus pasti dikontak kok. Itu kelihatan kok pasti gitu loh. Karena kelihatannya mereka juga aktif mencari ya. Kayak cari. tiba-tiba orang ini jago nih, tiba-tiba udah kaya gitu. Orang ini jago, udah kaya. Ya, tapi nggak tahu mereka talent scoutnya seperti apa, kita juga nggak ngerti. Kemungkinan besar karena kalau dilihat tuh art directornya sering banget atau prinsipalnya sering banget posting di ArtStation kan. Oh iya Ya ya. nggak? Berarti kan dengan secara tidak langsung tuh mereka sering buka ArtStation gitu. Kalau memang portfolio kalian kompeten dan oke, pasti dilihat kok gitu. Ya, betul. Tapi kalau untuk lebih pastinya gimana cara masuknya, kan kita kan bukan di situ. Nah, ada teman-teman artis-artis Indo yang kerja di Riot juga ada, bisa ditanyakan ke mereka gitu. Oh Itu ya. pasti lebih legit ya. Kan Rudi Siswanto itu kan ini petingginya Riot. Itu bisa, Petingginya. beliau bisa kita undang itu. Oh iya, Nah, benar itu. Bisa sekali. kita Tapi undang. kalau beliau sempat, sibuk banget itu. Oh ya, tentu saja kalau sempat. Iya. Kalau waktunya pas. Iya, betul. Pokoknya kita berharap aja dia mau gitu. Teman-teman Ya, pada ya. mau ikut gitu. Ya. Sip. Oke. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaannya tuh? Pertanyaan terakhir kali ya. Terakhir ya, abis ini kita udahan. Terakhir kali ya. Tuh kan ada yang undang kok Rudi. Udah. Saya sudah undang. Udah ada kok di ini praktikal. Masa? Oh, nggak ada ya? Kayaknya ada. Masa? Cuma ini aja lah, belum jadi guest aja. Belum buka kayaknya ya. Dia dari tadi.
Oh, ya, gampang. Jangan gampang-gampang. Ada ini Kolius gampang. Mm. Oke. Udang Kak yang PIV Kak. Oh iya boleh. Oh, jelas Saya tuh. mau. Ada kayaknya. Weh. Ada Ada tadi ya? buat ini komen juga tadi. Iya ada. Iya. Tunggu tanggal Ayo mainnya ya. Tunggu kakak-kakak tanggal. kakak-kakak senior ini yang jago-jago tolong teman-teman. Oke. Kita Udah, pikir kalau ini gitu. udah saatnya. Kita wrap up ya. Saatnya. Kalau gitu. Wrap up ya. Jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya kan kita ini baru tes air untuk partikel nih. Ternyata memang responnya cukup baik Sangat dan positif. kita akan positif dan kita akan ke depannya bikin yang bisa membantu ya. Semoga bermanfaat juga gitu. Diusahakan Mungkin kita akan ada bikin weekly content ya tiap minggu. Diusahakan ya. ya. Kecuali Diusahakan. berhalangan. Gitu ya. Nanti kita juga akan rekrut orang-orang yang kompeten yang bisa diandalkan di Discord ini. Mantap. Siap? Udah kalau gitu Tuh. Oke. ya sekian aja ya kayak Particle Talks episode 0 ini. Jadi berikutnya event-event selanjutnya nanti kita akan kabari lagi di ini di Discord. Di news. Di news Ya, ya, Discord. announcement. Terus ya bagi teman-teman yang ini belum posting di art sectionnya atau di chatnya nggak usah malu-malu kayak misalkan butuh art kritik bisa masukin art kritik itu ada beberapa yang udah kita komentar-komentar gitu ya. Kalau mau diskusi apa kan misalkan saya bingung gambar drapery atau saya bingung mau gambar kuda gimana caranya gitu. Jadi kita bisa sama-sama bingung di art discussion itu gitu. Sama-sama bingung ya. Betul. Lalu yang punya artwork, yang punya sketsa boleh diposting biar kita bisa lihat karya teman-teman semua gitu ya. Itu aja sih. Soalnya kalau kita merasa bodoh terus ada orang lain yang bodoh juga, kayak kita nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Terobati gitu ya. Daripada pusing mikir sendiri kok, mending pusing bareng-bareng kan. Ya iya. betul. Oke. Oke. Thank you teman-teman ya. Thank you Udah udah join hadir, ya. semoga bermanfaat ya. Thank you buat semuanya. Bye bye. Ya bye. Bye.